Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Senin 16 Agustus 2021 bersama Frater Agustinus Meko, Frater S2 dari Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana Malang. Selamat mendengarkan. Sobat Fresh Juice dimanapun Anda berada, selamat pagi. Apa kabar Anda semua? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat dan berada dalam lindungan Tuhan. Pada hari ini, tanggal 16 Agustus 2021, pekan ke-20, kita akan mendengarkan dan merenungkan Injil dari Matius bab 19 ayat 16 sampai dengan 22. Marilah kita siapkan hati untuk mendengarkan Injil Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup kekal?" Yesus menjawab, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepada Yesus, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayah dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti diri sendiri." Kata orang muda itu, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Lalu Yesus berkata, "Jika engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan memperoleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutilah aku." Ketika mendengar perkataan itu, pergilah orang muda itu dengan sedih, sebab hartanya banyak. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat Fresh Juice yang terkasih, dalam bacaan Injil tadi kita telah mendengar bahwa ada seorang muda yang datang kepada Yesus dan bertanya tentang perbuatan baik apakah yang harus dia lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal. Pertanyaan ini menjadi suatu yang khas pada zaman itu, pada zaman Yesus. Karena di tempat Yesus berada, mereka dipengaruhi oleh kebudayaan Yunani, di mana orang mempertanyakan tujuan hidupnya, mempertanyakan hidup setelah kematian. Hal itu normal. Bahkan untuk zaman ini, orang yang merenungkan perjalanan hidupnya tentu akan merenungkan apa yang harus dilakukan untuk memperoleh hidup yang kekal. Bahkan bukan cuma itu. Sebagai seorang suami, kita juga tentu bertanya, apa yang harus saya lakukan supaya menjadi suami yang ideal? Seorang guru bertanya, bagaimana saya bisa menjadi guru yang ideal? Semuanya seperti itu. Itu adalah tanda bahwa manusia adalah insan yang selalu berefleksi tentang hidupnya. Menariknya, Yesus mengatakan kepada seorang muda ini, hanya satu yang perlu kamu lakukan, satu, tidak banyak, yaitu menuruti semua perintah Allah. Dalam tradisi Yahudi atau kepercayaan Yahudi, orang itu diselamatkan jika melaksanakan perintah Allah atau hukum Taurat. Jadi ukurannya di situ. Perkaranya adalah perintah
atau hukum Allah atau perintah Allah itu tidak sedikit. Setidaknya ada kurang lebih 613 mitzvah atau perintah Allah yang tertulis dalam kitab Taurat. Di samping itu ada Dekalog, 10 perintah Allah. Maka wajar saja jika seorang muda bertanya, perintah yang mana? Karena memang perintah-perintah dalam Taurat itu tidak sedikit. Yesus kemudian memberikan arah yang lebih spesifik, yakni ke 10 perintah Allah dan menambahkan perintah kasih di belakangnya. Jangan membunuh, jangan berzina, hormatilah ayah ibumu dan seterusnya. Dan pada akhirnya mengatakan, kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Ini adalah hal yang menarik untuk kita renungkan. Yesus mengatakan kepada orang muda supaya mengikuti perintah Allah yang ada dalam Taurat. Tetapi bagi orang muda ini ada ketidakpuasan di situ. Merasa masih kurang. Sehingga ia mengatakan, semuanya sudah aku lakukan. Apa yang masih kurang? Ada dua kemungkinan yang terjadi di sini. Pertama, dia memang belum merasa puas akan perjuangannya atau perbuatannya selama ini, melakukan hukum Taurat, menjalankan perintah-perintah Allah dalam kehidupannya, mengasihi sesamanya, merasa masih kurang. Atau mungkin juga yang kedua, ingin mencari pengakuan. Ketika dia bilang, saya sudah melakukan semuanya, mungkin di saat yang sama juga ia menginginkan supaya ia diakui dan dipuji sebagai orang yang sudah pantas untuk diselamatkan. Lagi-lagi di sini kita menemukan sosok Yesus yang tidak menjawab seperti biasanya. Tidak menjawab seperti rabi-rabi yang lainnya seperti dikatakan oleh Injil Markus. Yesus malah mengatakan, jika kamu ingin sempurna, jualah seluruh harta milikmu, berikanlah itu kepada orang miskin, dan ikutilah aku. Apa yang hendak dikatakan Yesus di sini? Apakah hukum Taurat itu kurang? Yesus mengatakan bahwa ia adalah kepenuhan seluruh hukum. Dengan mengikutinya, hukum-hukum yang kita telah lalui, kita telah lakukan oleh anak muda tadi di Taurat dan lain sebagainya, mengalami kesempurnaan dengan mengikuti Yesus. Yesus adalah jalan kesempurnaan. Lalu apa maknanya? Saudara-saudari Fresh Juice yang terkasih, Injil hari ini sebenarnya mengatakan ada suatu proses kita melangkah menjadi murid Yesus. Proses kita melangkah menuju hidup kekal yang kita impi-impikan. Proses pertama kita lalui dengan mentaati hukum-hukum. Itu menjadi lumrah dan normal, bahkan di dalam kehidupan bermasyarakat. Mentaati peraturan, mentaati semua yang ditentukan bersama untuk mencapai kebaikan bersama. Tetapi apakah dengan mentaati aturan itu saja sudah cukup? Apakah dengan mengikuti misa setiap minggu, bahkan misa harian, rosario setiap hari, jalan salib setiap Jumat, koronka setiap jam 3 sore, dan seterusnya, sudah cukup bagi kita untuk diselamatkan karena kita melakukannya sesuai dengan apa yang ditulis? Entah itu dalam buku-buku doa, atau dalam Alkitab dan lain sebagainya. Yesus mau menunjukkan satu langkah lebih maju, yaitu mengikutinya. Dengan melepaskan segala keterikatan, melepaskan segala keterbelengguan, dan mengikutinya dengan penuh totalitas. Apakah ini mudah? Tidak mudah, sobat-sobat Fresh Juice yang terkasih. Dalam Injil kita mendengar, seorang muda saja yang sudah melakukan hukum Taurat 10 perintah Allah, tetapi ketika diminta untuk menjual harta miliknya dan mengikuti Yesus, ia tidak mampu, ia bahkan pulang dengan sedih. Lalu apa maknanya bagi kita? Mengikuti Yesus tidak mudah, itu intinya. Tetapi apakah itu tidak mungkin? Tetapi selalu mungkin. Yesus selalu mengatakan, ikutilah aku. Kita bisa menyaksikan cara hidup Yesus.
kita juga bisa melakukannya. Jika kita mau dengan sepenuh hati membuka diri kepada karya Roh Kudus untuk berkarya dalam hati kita, untuk menuntun kita, sehingga kita bisa mengikuti jejak-jejak kaki Yesus dalam kehidupan kita. Kita bisa menjadi seorang suami yang ideal, menjadi seorang guru yang ideal, menjadi seorang imam, suster, biarawan, biarawati yang ideal, jika kita mampu mengikuti apa yang Yesus lakukan bagi sesamanya, apa yang Yesus lakukan bagi orang-orang di sekitarnya. Semoga sabda Tuhan yang hari ini kita dengar menjadikan kita murid-murid Yesus, murid-murid yang mengikuti langkah kaki Yesus, tidak karena hanya dengan aturan-aturan, tidak hanya karena supaya dilihat dan dipuji, tapi benar-benar menghidupinya dalam kehidupan kita setiap hari. Semoga sabda Tuhan yang hari ini kita dengar menguatkan iman para sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, menguatkan iman kita, menguatkan budi kita, menguatkan hati kita untuk terus melangkah di belakang Yesus sebagai muridnya. Semoga rahmat Tuhan senantiasa menyertai kita dan kita dianugerahi kesehatan hari ini dan menjadi bahagia. Semoga Tuhan beserta kita. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Senin 16 Agustus 2021. Terima kasih kepada Frater Agustinus Meko untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Jaga kesehatan dan salam Fresh Juice.